Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ma'tuf Athoillah dengan NIM 1804861 dari Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu yang menjadi penghubung cinta dan kekuasaan. Nah, apa saja sih yang akan dibahas? Nah, beberapa definisi yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu tentang definisi kekuasaan, ada juga definisi cinta, serta ada juga definisi ilmu. Definisi kekuasaan sendiri yaitu kekuasaan menurut Miriam Budiarjo merupakan kemampuan individu atau kelompok lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, menurut Max Weber menyatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Selanjutnya ada cinta. Cinta menurut Zig Rubin adalah suatu sikap yang ditujukan pada seseorang terhadap orang lain dan dinilai sebagai sesuatu yang istimewa, memengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertingkah laku. Cinta adalah pancaran perdamaian, persahabatan, keakraban, kepedulian terhadap sesama. Dari pemahaman yang sederhana dan simplisitis ini, cinta dapat dimasukkan dalam kerangka pembentukan peradaban yang manusiawi. Peradaban yang menjamin hak untuk mencintai dan dicintai serta memperhatikan dan diperhatikan dan juga mempedulikan serta dipedulikan. Selanjutnya ada ilmu. Ilmu adalah pengetahuan-pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkumi sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Pengertian secara ilmiah yang paling sering digunakan, ilmu adalah kumpulan pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari aktivitas penelitian dengan metode ilmiah. Pengetahuan merupakan akuisisi terendah yang diperoleh dari rangkaian pengalaman tanpa melalui kegiatan penelitian yang lebih intensif. Orang berilmu dalam bahasa Arab disebut sebagai orang alim, yang bentuk pluralnya adalah ulama. Ulama atau yang biasa juga disebut sebagai ulul albab ini adalah golongan pemikir yang dianugerahi pemahaman tentang seluk-beluk sesuatu. Ilmu mereka berasal dari Tuhan sehingga kebenaran yang mereka pahami sesungguhnya adalah sunatullah yang kemudian kita kenal sebagai hukum-hukum alam. Lalu ada pentingnya ilmu dalam kekuasaan. Dalam pandangan Islam, setiap orang harus belajar supaya bisa melakukan dan menyebarluaskan kebenaran. Allah melarang kita melakukan sesuatu jika tidak didasari dengan ilmu. Melakukan sesuatu tanpa ilmu berpotensi melahirkan bencana. Bayangkan ketika kekuasaan mengabaikan cintanya, bekerja tanpa didampingi ilmu, maka ia bisa menjelma menjadi senjata yang mematikan, menjadi sumber petaka bagi orang yang seharusnya dia lindungi, menjadi penghancur bagi sesuatu yang semestinya ia bangun. Kekuasaan tanpa ilmu jauh lebih berbahaya daripada apapun yang bisa dibayangkan. Oleh karena itu, carilah ilmu untuk menuntun kekuasaan. Ilmu tidak susah dicari. Jika tidak sanggup sekolah tinggi, maka carilah orang yang berilmu. Mereka ada di mana-mana. Yang harus dilakukan hanyalah bertanya dengan menyesuaikan besarnya kekuasaan dan ilmu yang dibutuhkan. Jadikan ilmu sebagai pasangan sejati kekuasaan, agar kekuasaan itu bermanfaat dan ilmu pengetahuan itu bermakna. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila